Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami semuanya akan belajar firman Tuhan di dalam jam doa pada pagi hari ini. Biarlah kami akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau untuk kami boleh belajar firman-Mu, belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, beri hikmat-Mu yang banyak ya Tuhan, supaya kami boleh mengenali Engkau, boleh mengucap syukur kepada apa yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama suatu renungan yang saya ambilkan dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 yang berbunyi demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itulah firman Tuhan yang akan kita boleh belajar pada pagi hari ini. Saya beri judul renungan pada pagi hari ini adalah suatu bentuk pertanyaan atau suatu tantangan, yaitu sudahkah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Yesus? Dalam pembacaan pada pagi hari ini, kita semuanya membaca bahwa ada beberapa hal yang kita harus lakukan supaya kita mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi, dengan sungguh-sungguh, dan juga semuanya ini adalah untuk kebaikan kita, untuk kemajuan iman kita juga. Nomor 1, hal yang pertama menurut 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, yaitu di sini disebutkan kebajikan. Kebajikan adalah suatu perbuatan baik, mendatangkan kebaikan, kemudian dia juga menjadi orang yang berbudi luhur, bermoral, dan juga rendah hati. Ini adalah satu hal yang pertama-tama disebutkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 tadi. Kemudian setelah kita beriman, kemudian harus ditambahkan juga kebajikan. Setelah kita melakukan kebajikan, ternyata firman Tuhan mengatakan harus ditambahkan juga pengetahuan. Pengetahuan adalah pengertian, pengamatan, kesanggupan berpikir, dan semuanya itu berasal dari hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh melihat ataupun membacanya dari Amsal 2 ayat 1 sampai 6, ayat 10 dan ayat 11. Kemudian setelah kita belajar kebajikan, kemudian mempelajari juga pengetahuan, harus menambahkan juga penguasaan diri. Penguasaan diri adalah suatu hal yang sulit dilakukan manusia, termasuk orang yang beriman sekalipun, karena penguasaan diri ini jarang sekali dilakukan oleh orang-orang di dalam keluarga sejak dini. Misalnya kita boleh menghafal firman Tuhan, boleh menghafal ayat-ayat, boleh membaca, menghafal pelajaran di sekolah. Tapi jarang kita melatih anak-anak untuk misalnya
menguasai kemarahan atau menguasai keinginan untuk mau menang sendiri dan yang lain-lain. Jadi penguasaan diri itu pengertiannya sebagai berikut. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan, mengekang ataupun menjaga diri agar tetap stabil dalam batas wajar, kemudian semuanya itu memang harus seturut atau sejalan dengan kehendak Tuhan. Penguasaan diri juga kemampuan untuk memimpin, mengatur siapa, yaitu mengatur diri sendiri secara bijaksana, mampu mengatakan hal-hal yang baik dengan kata-kata ya, dan juga mampu mengatakan tidak kepada hal-hal yang buruk. Kenapa harus dilatih di dalam keluarga hal penguasaan diri ini? Ya karena di sekolah kita tidak dipelajari, kita cuma mempelajari misalnya kayak matematika, kemudian juga mempelajari menyanyi, mempelajari juga Pancasila, tetapi tidak pernah diajarkan bagaimana harus menyenangkan hati teman, bagaimana supaya nurut sama bu guru, dan lain-lain. Jadi inilah yang saya ingin tekankan, bagaimana keluarga harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, harus menjadi pemimpin di dalam kita boleh menguasai diri sejak kanak-kanak, sejak dini. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah punya anak yang kecil, kemudian dia minta sesuatu dan dia ngamuk, dia guling-guling di lantai seperti itu. Saya pernah mengalami dulu waktu anak saya masih kecil, dia minta sesuatu di pasar, kemudian dia menjatuhkan diri di lantai dan dia menangis berguling-guling di situ. Apa yang saya lakukan yaitu saya bilang, kalau kamu nggak mau bangun, mama akan tinggal kamu di pasar. Akhirnya saya meninggalkan dia pelan-pelan, dan lama-lama dia bangun, dia diem dari nangisnya dan dia mengikuti saya kembali. Jadi itu salah satu latihan bagaimana anak-anak bisa mengendalikan keinginan dirinya. Tidak semua keinginannya harus kita turuti. Kemudian untuk selanjutnya, selain penguasaan diri, firman Tuhan berkata juga harus ditambahkan ketekunan. Banyak orang yang pintar dari segi akal pikiran dan juga dari ilmu pengetahuan, keterampilan, tetapi kadang-kadang mereka tidak tekun, mereka cepat bosan, mereka bahkan cenderung gagal karena tidak sungguh-sungguh ataupun tidak dilakukan dengan berulang-ulang. Jadi apakah itu ketekunan? Tekun adalah rajin dalam hal apapun. Dia akan bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab ketika dia menjalankan ketekunan itu. Dan ini harus dipupuk bukan oleh kekuatan sendiri, tetapi bergantung pada kekuatan yang Tuhan Yesus berikan atau sediakan. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di 1 Petrus 4 ayat 11. Ketekunan juga berarti kesanggupan untuk bertahan. Dia akan tegar dalam menghadapi kesulitan, bukan hanya pasrah masa bodoh, tetapi terus akan berusaha bertahan dan juga tetap berpengharapan. Setelah ketekunan, kita harus menambahkan juga hal yang penting di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus, yaitu kesalehan. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan bagaimana sepanjang pelayanannya, sepanjang hidupnya, dia menjalankan kesalehan itu. Meskipun dia tinggal di dunia ini yang penuh dosa dan di antara orang-orang yang melakukan banyak kesalahan dan dosa, tapi Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Demikian pula kita harus melakukan kesalehan ini sama seperti Tuhan Yesus sudah contohkan kepada kita. Nah, setelah beberapa hal tadi, pertama iman, kemudian kebajikan, ditambah lagi pengetahuan, ditambah lagi penguasaan diri dan ketekunan,
Kemudian yang terakhir, kesalehan akan ditambah lagi. Kasih akan saudara. Mengasihi adalah ciri yang menonjol dalam hidup kita orang percaya. Dia mempunyai ciri, yaitu dia punya toleransi, dia punya tenggang rasa yang tinggi. Di dalam gereja, di dalam persekutuan ataupun KPW ataupun persekutuan yang lain, itu kita dilatih terus menerus untuk kita mempunyai kasih akan saudara. Jadi kalau kita tidak bersekutu, kita pasti akan mengalami kerugian. Karena apa? Karena kita tidak pernah dilatih kasih akan saudara itu, sehingga kita tidak menjadi terampil menerapkannya dalam kehidupan. Nah, kemudian setelah kasih akan saudara bisa kita latih, bisa kita terampil melakukannya, kita akan menerapkannya lebih luas lagi, yaitu kasih akan semua orang. Setelah dilatih dalam persekutuan, dalam keluarga, barulah kita bisa mempraktekkan kepada masyarakat di mana kita tinggal, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mengapa kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari? Mengapa pula kita harus mengenal Tuhan Yesus terus-menerus? Permenungan kita hari ini mengajar kita agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan ulang lagi yang telah kita baca tadi, yaitu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi tidak cukup hanya iman saja, tapi harus ditambahkan kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kemudian kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara, yaitu kasih kepada semua orang. Itu semua dituliskan di dalam firman Tuhan. Itu ada hal yang sangat penting yang harus kita mengetahui, yaitu jawabannya mengapa kita harus belajar firman Tuhan, kenapa kita harus mengenali Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. 2 Petrus 1 ayat 8 berkata seperti ini. Inilah jawabannya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, inilah satu hal yang memang kita harus pelajari dan kita akui bahwa sangat sulit melakukannya, tetapi inilah rahasia bagaimana kita boleh mengenal Kristus dengan lebih baik. Karena ada hadiah di sana, di 2 Petrus 1 ayat 8, yaitu ketika kita melakukannya, kita akan dibuatnya menjadi giat. Giat artinya bertolak belakang ataupun berlawanan dengan malas. Kemudian akan ditambahkan juga berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Berarti kalau kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah berhasil mengenal Yesus. Baiklah, dalam permenungan pada pagi hari ini kita belajar merenungkan bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk terus-menerus setiap hari, bahkan mulai dari kecil, dari sejak dini, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar, kepada keluarga, kepada sanak saudara, bahkan kepada diri sendiri. Itu adalah hal yang sangat penting sekali, supaya suatu saat nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Dia akan berkenan kepada kita. Selamat belajar, selamat merenungkan firman Tuhan, selamat berkembang, selamat bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.